Cukup jelas ya di sini ya. Oke, baik. Ternyata duduk di sini agak-agak menyeramkan ya. Dulu perasaan ketika awal-awal kesini nggak sebanyak ini warga dan insan Muslim di Lioner ya. Ternyata lumayan menjadi kursi panas di sini ya. Kalau di sana ada kursi basah, mungkin di sini ya jatah kursi panasnya ya. Jumat para kiai di sebelah kiri saya mohon izin untuk berbagi di sini ya. Mungkin tidak jauh lebih baik dari ayah kita, ayah Beben yang ada di sana gitu ya. Tapi karena ini sebuah amanah dan semua pasti akan kebagian, maka Bismillah hari ini mengawali ya. Sebelum kami di Lampung itu sebenarnya sudah berencana membuat kajian satu doa mandiri ya. Sudah izin ayah Beben, namun belum terlaksana. Dan qadarullahnya ternyata mengawalinya di sini gitu ya. Oke. Diawali dari pantun dulu ya. Ini versinya Ayah Beben dengan versi Buya Anwar antara langit dan bumi gitu ya. 120 derajat bedanya. Eh, Sarapan pagi dengan roti tawar. Sungguh enak dinikmati di MB di hari Selasa. Perkenalkan, saya Buya Anwar. Senang dengan bertemu dengan antum semua yang luar biasa. Iya. Eh, Pagi ini diawali dari sebuah kisah ya, dan ini sebuah kisah klasik ya, yang bisa jadi antum sudah berkali-kali mendengarkan sebuah kisah ini ya. Kisahnya sederhana, yaitu sebuah tanah ya. Tahu tanah teman-teman semuanya? Ya tanah ya. Suatu hari tanah ini yang berada di sebuah pekarangan gitu ya. Dia tanah yang ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman gitu. Datanglah seseorang gitu ya, apakah itu seorang petani, apakah seorang itu yang pengusaha gitu ya. Dia datang membawa cangkul, kemudian mencangkullah tanah tersebut gitu ya. Nah, seandainya tanah itu diberi perasaan, diberi rasa, apa yang sekiranya tanah itu rasakan? Apa? Sakit gitu ya. Terus apa lagi? Menderita gitu ya. Itu sudah kata hati ya. Oke. Ya, kalaulah tanah itu punya rasa, dia punya perasaan, dia merasakan sakit gitu ya. Kemudian dia merasakan ketidaknyamanan gitu ya. Mengapa saya yang selama ini menjadi tanah yang padat, ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman gitu, bahkan ada binatang-binatang yang berada di dalamnya gitu ya. Dan tanah ini juga memberontak, mengapa saya harus dicangkul gitu ya. Mengapa saya harus diperlakukan seperti ini? Ternyata seorang tadi tidak hanya mencangkul gitu ya. Setelah dicangkul jadi bongkahan tanah, kemudian dicacah-cacah lagi ya, dilembutkan lagi ya. Nah, tanah semakin apa rasanya ini? Sudah dicangkul jadi bongkahan, dicacah-cacah lagi. Semakin tersiksa, semakin merasakan ketidaknyamanan, semakin sakit. Nah, tanah ini bergolak lah. Maka ada nanti sebagian tanah yang terciprat gitu ya. Dia terciprat ke kanan ke kiri. Dan tidak cukup dari di situ. Kemudian tanah diangkutlah sama seorang tadi dibawa ke sebuah tempat. Nah, ternyata penderitaannya tidak berhenti sampai di sini gitu ya. Kemudian apa lagi? Disiramnya lah air ya. Sedikit tenang, adem nih tanah rasa. Nah, inilah yang aku harapkan. Dapat air, dapat sejuk, aku bisa subur lagi, aku bisa ditumbuhi lagi tumbuhan-tumbuhan. Gitu ya. Sekilas mendapatkan kesejukan. Namun tidak berhenti di situ, sang tanah ini oleh seorang tadi diapakan? Ditumbuk. Nah, nggak ditumbuk, diinjak-injak. Ya, kalau istilah orang Jawa ya, mulai ke arah timur, tengah ke timur gitu ya, di apa namanya?
Ah, di Nah, tanah ini diulenin ya, diinjek-injek gitu ya, kemudian diperlakukan sedemikian rupa. Nah, baru saja dapat air kesegaran, aku diperlakukan hina seperti ini. Rasanya dihinakan, diinjak-injak gitu ya. Nah, kan akhirnya dia yang tadi merasa akan menjadi tanah yang subur, mengapa saya harus begini dan saya menjadi tanah yang menjijikkan rasanya, ya, menjadi lebih lengket gitu ya. Dan karena sebagian tanah yang diperlakukan demikian adalah yang terpecik, ya, terpecik keluar gitu ya dari lingkungan tanah yang diinjak tadi. Nah, kemudian dia semakin tidak menikmati ini. Dan ternyata tidak berhenti dari situ. Kemudian diambillah oleh seorang tadi sebagian dari tanah tadi ya. Kemudian tanah itu dibanting-banting ya, di atas sebuah tempat yang datar dibanting-banting gitu ya. Sudah dibanting-banting, diremas-remas lagi gitu ya. Nah, semakin kacaulah perasaan tanah ini. Seiring berjalan waktu, ternyata seorang tadi mulailah memutar, ya, mulailah dibentuk. Nah, kemudian dibentuk menjadi bentuk-bentuk sedemikian rupa. Namun ada juga tanah yang semakin dibanting lagi gitu ya. Kemudian dibentuk, dicetak menjadi sebuah kotak-kotak tertentu. Namun tidak berhenti, ada yang kotak, ada juga yang sudah dikotak, diberi lubang-lubang lagi. Nah, tanah yang sebongkah tadi yang dicacah kemudian dibentuk-bentuk. Dia sudah mulai mengetahui, wah ternyata sekarang aku menjadi bentuk yang manis, aku menjadi bentuk yang cantik, ada juga aku yang sekarang menjadi bentuk yang kokoh. Nah, dia sudah mulai lega. Aku sudah berubah wujud. Namun perlakuan seorang lagi tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dijemurlah ia. Nah, ketika tanah dijemur gimana rasanya? Panas, panas menggeliat. Ada juga yang sudah dibentuk nggak betah nih, nggak kuat nahan panasnya. Akhirnya apa? Pecahlah, retaklah gitu ya. Nah, kemudian mereka ada yang pecah retak dan di antara sebagian itu mulai aku sudah mulai keras. Aku sudah mulai terbentuk. Mulai ada rasa bahagia, rasa bangga. Ada yang nengok, kenapa bentuk kamu hanya kotak? Kayak aku nih, bentuknya meliuk-meliuk gitu ya. Nah, saling ejek-ejekan. Tapi perlakuan seorang tadi tidak berhenti sampai di situ. Diambillah mereka semua, disusun yang rapi. Wah, nyaman di tempatnya. Tadi dijemur-jemur panas, sekarang disusun yang rapi, diberi atap yang tinggi, yang besar. Terus disusun sedemikian rupa, dijajarkan yang rapi ya seperti antum begini ya. Ada yang bulat-bulat gitu ya. Ada yang kotak-kotak, ada yang lonjong dan yang sebagainya macam. Nah, mau dapat apa lagi nih, kejutan apa lagi, surprise apa lagi gitu ya, disaksikan oleh banyak orang. Namun ketika itu seorang bapak tadi mengambil kayu bakar, mengambil merang. Tahu merang? Ada yang belum tahu merang? Sekam. Tahu sekam? Nah, kalau nggak tahu sekam, ya Indonesia bukan sih, ya, gitu ya. Sekam itu adalah merang itu apa? Kulit padi gitu ya. Kemudian ditimbun. Nah, kenapa lagi nih? Apa yang terjadi ini? Kemudian disulutlah di bagian bawahnya, dibakarlah. Rasanya gimana dibandingkan yang awal tadi? Lebih lagi, lebih menggeliat lagi, panas membara, panas yang tidak terkira, bahkan tubuhnya serasa terbakar, gitu ya. Karena tubuhnya ikut menyala, memerah. Ya Allah, ini apa lagi ini? Aku sudah tak sanggup lagi, gitu ya. Ada yang tiba-tiba retak, gitu ya. Ada yang geser-geser minggir-minggir, gitu ya. Dan itu terjadi selama berhari-hari, terus-menerus gitu ya. Dan akhirnya bara itu meredam, bara itu hilang. Nah, mulailah dia nengok kanan kiri. Kok kamu yang coklat sekarang jadi oranye kayak gini, gitu ya. Kamu yang begitu kok semakin begini. Nah,
Akhirnya proses-proses tadi menghasilkan berbagai macam bentuk dan bahan. Ada yang menjadi apa? Batu bata. Ada yang menjadi genting. Ada yang menjadi keramik. Ada yang menjadi pajangan dan segala macam. Akhirnya dari bentuk yang sama menjadi bentuk yang berbeda-beda. Nah, perjalanan tanah tadi, apakah perjalanan yang mudah? Perjalanan yang menyenangkan? Tentunya perjalanan yang penuh tantangan, penuh rintangan, dan semakin naik tahapannya, tantangannya semakin ringan. Wah, ternyata semakin berat. Nah, inilah sebuah gambaran bagi kita semua ya, para pejuang-pejuang nih, antum di Pondok CEO dan anak-anak Buya yang di Lampung ya menjadi siswa. Itulah nanti tahapan-tahapan yang akan kita lalui semua ya. Nah, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216, boleh dibantu di-share-kan? Siapa tugas share-share-nya ya? Nah, mungkin ayat ini sudah ayat yang sangat populer ya. Yuk, ada yang membantu Buya membacakan? Yang siapa yang mau membantu membacakan? Coba. Silahkan dibacakan. Biar ini ya semuanya ada perannya ya. Dari Ustaz Sabat ya. Monggo Ustaz Sabat. Coba. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ya. Nah, di sini ayat ini kan seringkali dibahas ya. Seringkali diulas ya. Kalau terjemahannya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Dan Allah ingatkan nih, tetapi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Di akhir Allah tegaskan, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, kembali ke kisah tanah tadi ya. Tanah tadi tahu nggak dia bakal jadi apa di ujungnya? Enggak ya. Karena tanah merasa berada di zona nyaman. Dia jadi tanah yang padat, tanah di sebuah tempat, dia akan ditumbuhi, dia merasa nyamannya di situ gitu ya. Tapi dia mendapatkan proses dan proses itu selalu tidak menyenangkan gitu ya. Bayangkan ya, seandainya tanah tadi tetap berada pada posisinya, apa sih yang kira-kira terjadi? Apa yang terjadi tanah ketika dia tidak diolah sedemikian rupa? Bisa jadi suatu hari ada embek yang lewat, embeknya buang kotoran, tanahnya jadi tempat buangnya kotoran gitu ya. Ada lagi bocah-bocah yang main-main, suatu hari kebelet pipis, bisa jadi dipipisi oleh anak-anak. Nah, nggak tahu, tanah awalnya merasa aku di sini aja, aku baik-baik saja, aku akan menjadi tempat tumbuhnya berbagai macam tanaman, tapi nggak tahu, siapa tahu akan mendapatkan perlakuan demikian. Nah, sama dengan kita juga gitu ya, bahwa bisa jadi kalau boleh memilih gitu ya, atau kita merasa pada zona-zona nyaman, kayaknya lebih enak ya di rumah aja gitu ya. Di rumah gitu ya, merebahan, main gadget, itu nyaman gitu ya. Dan di pondok CEO, nanti di sekolah Auladina Indonesia juga, bisa jadi itu sesuatu yang nggak nyaman ya. Harus dipaksa demikian, dipaksa beribadah, diarahkan, bahkan tidak jarang dibentak, bahkan tidak jarang dimarah gitu ya. Dan itu tidak menyenangkan. Dan belum tentu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan buat kita itu tidak baik. Dan siapa tahu itu baik untuk kita. Dan kisah tadi sudah menggambarkan betapa bahwa hal yang tidak nyaman itu menghasilkan kebaikan untuk kita.
Nah, kalau dalam konteks surah apa ayat berapa tadi? Al-Baqarah 216. Itu kan konteksnya dalam konteks apa kalau ayatnya? Dalam konteks jihad ya. Nah, kita makna ini dalam konteks beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian di ayat yang lain, di surah yang lain, boleh dicek di surah An-Nisa ayat 19. Kalau tadi konteks jihad, berarti konteks kalau kita ambil jihad itu bagian dari ibadah, maka tadi konteksnya ibadah. Nah, di sini di surah An-Nisa ya di ayat ke-19. Nah, ini agak panjang, boleh kita ke terjemahnya langsung ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, nih kata di bagian bawahnya. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ayat ini konteksnya dalam konteks apa? Rumah tangga. Dalam konteks hubungan antar manusia. Dalam konteks duniawi. Kalau ayat yang tadi dalam konteks apa? Yang Al-Baqarah 216? Konteks ibadah dalam konteks ukhrawi gitu ya. Perang kan itu kan tadi konteks itu terjadi dalam medan perang ya. Apa yang tidak nyaman? Fisiknya kan. Kalau perang, fisiknya akan terluka, bahkan terbunuh jasadnya. Itu sesuatu yang tidak nyaman. Di surah An-Nisa, Allah menyebutkan tadi kan berhubungan dengan kalau tadi fisik, kalau di sini berhubungan dengan perasaan, psikisnya. Nah, maka dua ayat ini sangat relate dengan kita. Menjadi sebuah gambaran bahwa terkadang apa yang tidak nyaman, tidak enak di badan kita, tidak nyaman di perasaan kita, dan itu sudah antum rasakan kan di sini? Ya, bagaimana teror ayah beben? Ngeri ya. Kalau surat gitu. Teror fisik gitu ya, teror psikis. Dan itu Allah sudah kasih tahu nih, kasih rule-nya nih di surah Al-Baqarah ayat 216 dan An-Nisa ayat 19 ini, bahwa ketika fisik, ketika psikis, jiwanya nggak nyaman, tidak enak dalam sebuah proses, ketahuilah kita tuh nggak ngerti apa yang bakal terjadi ke depan kan, dan Allah tuh maha tahu. Dan yakinlah proses-proses yang kita lakukan selama proses ini tidak ada kaitannya dengan maksiat kepada Allah, maka walaupun pedih fisik maupun pedih psikis, ada hal yang besar. Tadi kalau di surah An-Nisa ayat 19 kan, ada sesuatu kebaikan yang lebih. Nah, maka nanti tergantung kita semua di sini. Tadi ketika batu tanah dicangkul, ada yang terpercik ya, dan itu sudah terbukti ya, angkatan kelima. Nah, sudah banyak yang berapa terpercik? Nah, banyak ya. Nah, itu sudah termasuk tanah-tanah yang terpercik. Kemudian yang angkatan yang setelahnya, apakah sudah di sini terus semuanya ikut proses? Saat dibelet, ya, saat dilumatkan tadi, ada nggak yang terpercik? Ada. Ada yang ketika dijemur pecah? Ada. Dan akhirnya mereka tidak menjadi bagian. Nah, nanti di proses-proses ini pada akhirnya antum akan terbentuk dari proses antum masing-masing. Pertanyaannya, kalau tadi ada batu bata, ada genting, ada keramik, ada guci yang begitu besar menarik, kemudian dipajang di bagaimana tempat, apakah batu bata lebih rendah dibandingkan guci? Ditanya lagi, apakah batu bata lebih rendah dari guci? Apakah genting lebih mulia daripada keramik gerabah? Ya, sesungguhnya proses ini seperti tadi.
Ada yang nanti antum terbentuk menjadi batu bata. Ada yang nanti antum terbentuk menjadi genting. Ada yang antum menjadi guci. Ada yang antum menjadi keramik yang menarik gitu ya. Kalau batu bata itu nanti disusun menjadi bangunan, apakah dia terlihat? Bisa jadi tidak terlihat. Apakah dia nggak punya peran? Apakah perannya besar atau kecil? Besar banget. Nanti juga ada di antara antum ya yang akan menjadi guci, yang akan dipajang di etalase, yang orang lain lihat mengaguminya semua. Kan ada yang seperti itu. Lagi-lagi, apakah guci yang dikagumi orang lebih mulia dibandingkan batu bata yang tersusun yang tidak terlihat? Semua punya nilai-nilai tersendiri. Nah, nanti ada yang di antara antum yang sering nongol nih di layar seperti ini gitu ya. Siapa yang sering nongol di antara antum semua nih? Ada Ustadz Jaya, Ustadz Sahabat gitu ya. Tapi bukan berarti yang di belakang-belakang yang nggak pernah nongol di layar seperti ini, itu antum nggak mulia. Gitu ya. Dan semua punya peran-peran semua. Dan peran-peran itu akan menjadi satu kesatuan peran yang disebut peradaban. Apa? Jadi ketahuilah, antum semua, masing-masing dari pribadi antum ini adalah puzzle-puzzle peradaban. Yang semuanya nanti akan saling melengkapi, yang semuanya saling mendukung satu sama lain. Maka, apa yang semestinya kita lakukan dari semua proses ini? Ya, tetaplah ikuti prosesnya. Tetaplah ikuti walau pedih dan perih di fisik, di jasad, maupun di jiwa perasaan antum, tetap ikuti. Ya, suatu hari pastilah antum akan menjadi bagian puzzle-puzzle peradaban yang itu menjadi penentu, ya, yang itu akan menjadi bagian penentu dari kejayaan peradaban ini. Sekali lagi, janganlah pernah berpikir seperti tanah yang ketika diadoni, diuleni, dibelet tadi ingin keluar dari bagian itu. Ketika antum merasa sakit, bergabunglah dengan tanah yang lain, ikuti bersama. Ya, ketika antum pedih sendiri dan ketika antum pedih bersama, rasanya beda apa sama? Beda ya. Kalau ngikuti temannya, ya ketika sama-sama diproses, digembleng, dipecut, dipukul, ketika kita bersama-sama dipukul, kita sama-sama dipecut, maka itu rasanya lebih ringan dibandingkan sendiri. Maka jangan pernah berpikir untuk insilah. Jangan berpikir untuk keluar. Karena antum sudah berada pada jalan yang benar. Yakin nggak jalan ini benar? Yakinnya yang Ahmad kayaknya nggak bener-beneran tuh ya, masih iya pak enggak sih gitu ya. Yakin nggak antum ini berada dalam jalan yang benar? Anak-anak Buya mana nih yang di Lampung nih nggak kelihatan? Sebentar ya. Nah, mana? Nanti nggak ditengok-tengok sudah lama nih nggak ketemu nih. Ada nggak nih? Oh ini di sampingnya, terima kasih ya. Anak Buya, yakin nggak ini jalan ini benar? Nah, mana jempolnya? Jempol dua aja nggak usah empat ya. Sekali lagi, apakah antum yakin bahwa ini jalan yang benar? Yakin ya? Mas Fadli ngantuk nggak itu? Oh iya, terima kasih. Nah, setelah Buya ingatkan sekali lagi, ikuti proses. Nikmati proses ini karena ini jalan yang benar. Karena hadirnya kita ya, SMPIT Auladina, antum-antum yang di Pondok CEO ini, hadirnya antum di sini atas keinginan antum? Yakin? Benar. Anak-anak Buya, hadirnya di Auladina apakah keinginan antum sendiri? Enggak. Iya. Ingat beberapa kajian yang yang Ayah Beben sampaikan, ya. Kita itu nggak punya pilihan.
Dan hadirnya kita di sini ini sebenarnya pilihan Allah gitu ya. Sadar atau tidak sadar tadi tanah yang dicangkul itu adalah tanah yang dipilih oleh petani. Bukan aku minta dicangkul dong gitu ya. Dan sadar atau tidak sadar, antum itu pilihan Allah. Takbir. Jadi kalau sudah Allah pilih, sudah Allah ambil, Allah pasti nggak salah pilih orang. Tadi bisa jadi kan ada tanah yang sebelah sana yang diambil, tanah di ujung, tanah di Afrika, tanah di Papua misalnya. Tapi tanah yang tadi diambil dan antumlah yang diambil. Maka sadar atau tidak, ini pilihan Allah. Ketika Allah sudah milih, maka itu sudah kita berada dalam jalan yang benar. Kita berada dalam rel yang benar. Dan itu adalah buah dari doa-doa abi umi kita, ayah ibu kita, yang dari dulu sebelum antum ada, sebelum ayah ibu kalian bertemu, itu kan doa, pengen dapat doa. Anak-anak yang solihah, solihah, penyusuan, itu doa-doa panjang dari orang tua kita. Dan terpilihnya antum itu bagian dari Allah kabulkan doa-doa itu. Maka ketika kita dipilih, jangan sekali-kali berniatan untuk keluar dari jalan ini. Jangan pernah berpikir untuk lompat dari jalur ini. Maka ketika Allah pilih, sementara kita melompat dari jalur Allah, pastilah Allah akan biarkan kita tersesat. Maka pastilah Allah biarkan kita terombang-ambing, kita merana dan semakin jauh dari Allah. Dan belum tentu juga Allah akan panggil antum kembali. Nah, bagi anak-anak Buya, anak-anak juga ya di sini ya, yang baru masuk, tetaplah berada dalam rel ini. Jangan pernah sekali-kali pengen keluar. Karena Allah sudah memberikan jalan untuk antum. Yang kemarin para SOD yang sudah diwisuda, rasanya bagai air yang disiram tadi. Senengnya disiram air gitu ya. Taunya antum bakal dibelet lagi, diinjek-injek lagi ya. Yang kemarin sudah selesai dijemur gitu ya, para SPA sudah disajemur. Alhamdulillah aku sudah bentuk nih, aku sudah jadi batu bata nih, aku sudah jadi guci yang berbentuk nih. Nah, tapi ingat antum akan dibakar. Ya, fisik dan psikis lagi antum. Ya, kan sudah jelas ayah Beber ngomong kemarin ya dalam speaknya. Mohon maaf, ayah tidak akan mengurangi gitu ya. Nah, tidak akan mengurangi kekerasan ayah, apalah begitu ya. Nah, antum lebih paham lah dengan ayah. Justru akan ditingkatkan ya. Akan ditingkatkan. Maka itu sudah sunatullah. Ya. Jalan dakwah ini jalan yang panjang. Ya, jalan dakwah ini jalan yang panjang. Antum tahu nggak awal mulanya kapan? Tahu nggak awal mulanya dakwah kapan? Nggak ngerti, nggak lihat ujungnya awalnya kapan dulu. Karena awalnya dibawa oleh Rasulullah dan kita sudah terpaut jauh dengan Rasulullah. Jalan ini panjang. Ujungnya antum tahu nggak? Apakah nanti kita bisa menikmati ujungnya? Belum tentu juga. Jalan ini panjang, pangkalnya jauh, ujungnya belum tentu kita tiba. Maka perjalanan ini perjalanan panjang, dan perjalanan ini bukan perjalanan di atas kereta wus. Ya, yang duduk manis, duduk cakep gitu ya, sambil ngobrol, ngomong sana sini, nikmati kudapan, tahu-tahu sampai. Enggak. Itu hanya berangan-angan saja. Karena jalan ini sejatinya penuh onak dan duri. Kalau jalan penuh onak dan duri, mungkin nggak tersenggol duri. Mungkin nggak antum terluka. Mungkin nggak antum berdarah-darah. Maka ketika antum menyadari jalan ini seperti itu, yuk teguhkan. Dan kata kunci terakhir adalah bersabar
Tadi kata Allah, ketika para nanti ya calon suami, nih calon suami semua, dan sebentar lagi ada yang ijab sah gitu ya. Masya Allah. Kenapa mendadak viral ya? Nggak apa-apa, kebaikan tuh harus diviralkan ya. Nah, antum tadi di Anissa sedikit disinggung ya, para lelaki sabar. Nah, itu kata kuncinya. Maka sebelum melewati itu tantangan dalam dakwah, tantangan dua, kuatkan kesabaran. Kita nggak tahu, pasti di balik itu ada kebaikan yang lebih. Maka kata kuncinya melewati ini semua adalah yang pertama apa tadi? Sabar. Yang kedua, istiqomah. Apa? Istiqomah. Maka ketika dua hal ini menjadi satu bagian dari satu kesatuan dari proses ini, insya Allah Allah akan tetap pelihara kita. Allah akan tetap jaga yang tadi Allah pilih. Allah akan jaga terus. Tadi seperti tanah Pak Bapak tadi kan nggak mungkin tuh dibiarkan saja. Nggak mungkin kalau ketika sudah terbentuk dibelengkalekan, pasti akan dibawa lagi, akan dijadikan bangunan, akan dijual, akan dijadikan di tempat etalase yang menarik, dan Allah juga sudah menyediakan itu untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa Buya sampaikan karena pada dasarnya ini mengulang-ulang ya, ibarat sebuah kisah klasik yang diperdengarkan lagi ke antum. Mudah-mudahan ada sebuah hal yang bisa diserap, bisa diambil hikmahnya, karena pada dasarnya hikmah terbaik berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan lisan, kesalahan ucap itu dari Buya Anwar pribadi. Semoga Allah hilangkan dalam benak antum kesalahan-kesalahan yang keluar dari lisan Buya Anwar, dan Allah kokohkan yang Allah berikan dan yang memang itu bersumber Allah di dalam benak antum semua. Itu saja yang bisa Buya sampaikan. Mungkin nggak selama yang lain-lain ya, sampai 6:30. Ini sudah jam berapa ya? 7. Oh, 6:30 sedikit ya. Biar agak berbeda gitu ya, biar nggak melampaui para kiai-kiai yang ada. Buya Anwar cukupkan sekarang ya. Demikian tadi yang Buya sampaikan. Ikan hiu, ikan kita. See you later. Karena ya sekaligus ya kami bertiga berempat dengan Umah Ani hari ini juga insya Allah akan pamit gitu ya. Nanti beberapa orang bisa jadi akan ikut Buya berikutnya ke Lampung ya. Wallah alam bisawab. Buya Anar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.